Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya di program Homeschooling 101, program yang membahas tentang seluk-beluk homeschooling mulai dari konsep dasar hingga keseharian. Pada video kali ini kita akan membahas satu topik atau menjawab sebuah pertanyaan yang seringkali disampaikan atau diajukan masyarakat kepada para pelaku homeschooling. Dalam hal ini mungkin lebih tepatnya bukan menjawab ya, melainkan kita memahami pertanyaan yang diajukan tersebut ya. Pertanyaan yang sering membuat galau para praktisi pemula maupun orang yang hendak memutuskan untuk homeschooling ya. Pertanyaannya seperti apa? Pertanyaannya biasanya berupa alasan ya, atau topik kita kali ini adalah alasan untuk berhomeschooling. Apa sih alasan keluarga Anda? Apa sih yang membuat ayah bunda sekalian yakin atau berani memutuskan untuk homeschooling? Ya, pertanyaan ini biasanya dijawab oleh para praktisi atau akademisi yang membahas tentang homeschooling ya. Di awal-awal biasanya muncul pembahasan seperti ini ya. Selain definisi, kemudian pembagian dan lain sebagainya, biasanya ada pembahasan tentang apa saja alasan seorang anak atau sebuah keluarga memutuskan untuk homeschooling. Nah, apa aja alasannya? Biasanya pertama, alasan ideologis atau alasan idealis ya, alasan yang lahir dari agama atau keyakinan ya, misalnya karena tuntutan agama maka kami memilih homeschooling. Alasan yang kedua, alasan yang bersifat pragmatis, misalkan menghindari bullying ya, menghindari bullying atau ada kasus tertentu yang menimpa ya, kasuistik, misalkan menimpa satu keluarga atau satu anak tertentu yang tidak bisa melanjutkan sekolah, bisa faktor ekonomi, kemudian pergaulan bebas dan lain sebagainya ya. Kemudian alasan yang sifatnya situasional atau kondisional seperti kasus pandemi kemarin ya, kasus pandemi kemarin itu sudah bisa dijadikan alasan atau banyak membuat keluarga mempertimbangkan untuk masuk ke dalam sekolah ya. Ataupun alasan-alasan lain seperti pengembangan potensi bakat yang melanjutkan minat anak ya, mengembangkan mengeksplorasi potensi ekspresi dan lain sebagainya ya. Biasanya juga yang terkait dengan hobi misalkan ya, atau keterampilan tertentu. Ini alasan-alasan yang direkap atau dikumpulkan di daftar oleh para akademisi dan praktisi dalam satu topik alasan untuk berhomeschooling. Akan tetapi kami memiliki perspektif yang berbeda ya, karena kami mengembangkan apa yang disebut dengan homeschooling paradigmatik ya. Kami tidak serta-merta menjawab ketika ditanya apa alasan untuk berhomeschooling ya. Kami lebih kepada mempertanyakan ya, kenapa pertanyaan ini diajukan kepada kami. Kami menggugat pertanyaan tersebut ya. Kami ajak masyarakat untuk memahami kembali ya, apa saja yang terjadi secara hakikat dan apa yang terjadi dalam sistem sosial kita. Maksudnya seperti apa? Dalam filsafat pendidikan kami menganggap setiap anak lahir dalam keadaan tidak bersekolah ya. Dan faktanya memang seperti itu. Setiap anak lahir tidak dalam kondisi bersekolah, sementara homeschooling identik dengan tidak bersekolah ya. Homeschooling berarti tidak memasukkan anak ke dalam sekolah. Artinya tidak bersekolah atau homeschooling adalah kondisi awal ya, sehingga tidak membutuhkan alasan. Sebaliknya kita akan mengajukan pertanyaan atau bertanya balik ya, apa alasan ayah bunda sekalian menyekolahkan anak? Ya, karena posisi awalnya anak itu tidak bersekolah, posisi awalnya anak itu ada di rumah, posisi awalnya anak itu bersama keluarganya, bersama orang tuanya, sehingga sampai ada satu keputusan anak itu dikirim ke dalam sistem sekolah atau masuk ke dalam sistem persekolahan, sehingga kami butuh alasan atau kami ingin bertanya balik ya, kami ingin menggugat pertanyaan yang awal tadi. Harusnya pertanyaan ini ditanyakan kepada ayah bunda yang memutuskan anak untuk bersekolah. Kenapa ayah bunda atau alasan apa yang membuat ayah bunda memasukkan anak ke dalam sekolah? Kenapa ayah bunda sekalian berani
atau mengubah kondisi awal menjadi kondisi yang baru, situasi yang baru, yaitu situasi kondisi anak ada di dalam sistem persekolahan. Tentunya ini kan butuh pertimbangan, tentunya ini butuh alasan untuk beranjak, untuk keluar dari kondisi awal. Sehingga mudah-mudahan bisa dipahami dengan memahami filsafat pendidikan atau paradigma homeschooling yang kami anut, maka tidak perlu risau lagi. Ya, setiap keluarga homeschool, justru yang harus lebih risau adalah keluarga yang bersekolah, ya, karena alasan-alasan tersebut harus diuji senantiasa. Ya. Adapun keluarga homeschool mungkin lebih tepatnya resah kalau tidak menemukan pola atau tidak berhasil merumuskan metode belajarnya, gitu ya. Itu lebih merisaukan dan meresahkan. Ya, seperti apa yang harusnya selanjut dipelajari dan lain sebagainya, atau ketika ada stagnasi. Ya. Kalau yang ditanyakan alasan, maka itu menurut kami kurang tepat. Ya, sehingga para keluarga homeschool, khususnya yang bersama kami di komunitas homeschooling keluarga muslim dan peserta daurah dan kuliah yang kami ampu, itu biasanya sudah mengenal paradigma ini dan mereka tidak pernah pusing dengan pertanyaan tersebut. Ya. Bahkan lebih sibuk memikirkan alasan apa ketika kita mau memasukkan anak dalam sekolah atau pondok pesantren misalkan. Kita harus punya alasan. Ya, orang tua harus punya alasan kenapa memilih sekolah negeri, kenapa memilih sekolah Islam terpadu, kenapa memilih pondok pesantren. Kalau alasannya tidak ketemu atau tidak kuat, maka dia tentu saja kembali ke kondisi awal. Kalau mereka tidak menemukan alasan tersebut, mereka bisa bergabung dengan komunitas homeschooling untuk sama-sama merancang metode belajar, beraktivitas, playdate, dan lain sebagainya. Demikian mudah-mudahan bisa dipahami. Dari apa yang sudah diuraikan tadi, ya, tentang pertanyaan alasan dan bagaimana cara memahaminya, ayah bunda sekalian, bapak ibu, kira-kira pilih homeschooling atau sekolah ya? Boleh dijawab di kolom komentar.